Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan, bersyukur pagi hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Meskipun kita terpisah oleh jarak, saya yakin dan percaya hadirat Allah melawat kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami mau menyatakan bahwa Engkau, Tuhan Yesus Kristus, telah bangkit dan Engkau telah memenangkan kami Tuhan dari dosa-dosa kami. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat pengorbanan-Mu yang luar biasa bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Terang hidup kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus sudah rela mati di kayu salib dan bangkit, menang atas maut bagi kita. Itu sebabnya betapa besarnya kasih Yesus, tiada terukur, panjang dan lebar, tinggi dan dalamnya. Begitu besar kasihnya bagi kita. Haleluya. Hanya Dia Allah yang layak dipuji dan disembah. Kau
Sia-sialah kepercayaan kita, tapi Dia bangkit. Amin. Mari naikkan dengan sorak-sorai, Allah bangkit.
melewati masa ini Tuhan. Kami percaya terlalu indah, terlalu tidak bisa dimengerti apa yang Engkau perbuat bagi kami Tuhan. Walaupun kelihatannya kami ada di dalam keterbatasan, tapi kami tahu di situ pun Allah bekerja bagi kami, menyatakan diri-Mu bagi setiap kami Tuhan. Pagi hari ini kami bersama-sama berkumpul, walaupun kami ada di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan melawat kami, mengingatkan kepada kami betapa berharganya pengorbanan-Mu di atas kayu salib, betapa luar biasanya kebangkitan-Mu bagi setiap kami, sehingga bagi kami ada pengharapan yang tidak pernah mengecewakan itu tersedia lewat kebangkitan-Mu yang Kau lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Mari Tuhan, Kau semakin jauh memberi kami pemahaman yang benar, sehingga kami punya hati semakin melekat kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar kami mau diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Mari urapi hamba-Mu yang terbatas, sehingga kuasa Roh Allah boleh bekerja dengan tidak terbatas di dalam setiap hati kami. Walaupun kami dibatasi ruang, dibatasi oleh tempat, dibatasi waktu Tuhan, tapi kuasa Roh Kudus, kuasa Roh Allah tidak akan pernah dibatasi oleh apapun untuk bekerja bagi setiap kami. Kami yang di rumah Tuhan, dimanapun kami berada, saat kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, hidup kami diubahkan. Sebab kami percaya firman-Mu itu berkuasa bagi kehidupan kami. Kami percaya firman ini adalah Engkau sendiri. Kami percaya firman-Mu mengandung janji yang kekal bagi kehidupan kami, bagi keluarga dan masa depan kami. Mari Tuhan berbicara melalui firman-Mu. Kami siap dituntun dalam kebenaran-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini, di hidup kami seperti di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Terang hidup kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam saudara-saudara sekalian yang ada di rumah. Kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan buat kebaikan Tuhan buat hidup kita. Walaupun saudara-saudara sekalian, Paskah tahun ini Paskah yang istimewa ya, karena seluruh peradaban umat manusia itu melewati masa ini, saudara sekalian. Wabah ini membuat sebuah peradaban baru di tengah-tengah manusia, kalau saya bilang. Jadi semuanya online ya. Dalam beberapa tahun belakangan ini kita tahu yang online itu belanja ya. Sekarang ini nggak cuma belanja aja yang online, bukan hanya ojek online atau belanja online, tapi yang sekarang ini termasuk Paskah kita juga adalah Paskah online gitu. Jadi saya punya usul saudara sekalian. Kan biasa anak-anak sekolah minggu itu suka kalau Paskah ini ada acara cari telur. Kalau menghias telur oke, mencari telur. Nah, bagaimana kalau telurnya kita sembunyikan di gereja, sudah cari di rumah. Cari secara online. Gak bisa ya. Jadi ini masa yang cukup akan membuat banyak perubahan ya. Saya sendiri melihat beberapa hari ini saudara sekalian, kalau keluar pagi hari lihat matahari itu kayaknya matahari itu matahari yang sehat banget gitu ya. Karena kendaraan kan berkurang banyak gitu ya, polusinya menurun. Jadi sebetulnya ada bagusnya juga, orang-orang ada di rumah kerja, mengurangi aktivitas keluar, nggak perlu banyak ketemu banyak orang gitu ya. Ya agak bagus juga buat bumi kita ini, bagus sepertinya ya. Jadi saudara sekalian, kita dalam kondisi ini pun kita harus bersyukur. Walaupun kita sekarang bertemu secara online, saudara ada di rumah ya, walaupun ada beberapa saudara yang melayani di sini, kita harus tetap menjaga physical distancing ya. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita akan bersama-sama saudara sekalian mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Surat Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Saya
bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Efesus pasal 6 ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya, sekali lagi Efesus pasal 6 ayat yang 10, Rasul Paulus memberikan sebuah tulisan kepada jemaat di Efesus. Dia berkata begini, akhirnya saudara sekalian, hendaklah kamu kuat. Ya, kuatnya bukan sembarang kuat, tapi Rasul Paulus kuatnya di dalam Tuhan. Ya, jadi kuat di dalam Tuhan, bukan hanya kuat di dalam Tuhan. Lebih rinci lagi Rasul Paulus bilang begini, kuat di dalam kekuatan kuasanya. Ya, jadi buat kondisi kita sekarang seperti ini, saudara sekalian, banyak orang dilemahkan oleh, ya kalau orang-orang kita di desa begini ya, orang bilang begini, sebetulnya nggak ada apa-apa, kita tuh dibikin lemah karena berita-berita saja. Orang-orang desa begitu. Ya mungkin kita di sini merasa begitu, tapi buat orang-orang di Jakarta sana, saudara sekalian, mereka kondisinya banyak yang lemah bukan hanya karena sekedar berita, tapi kondisi yang mereka lihat di lingkungan, banyak orang yang terjangkit wabah ini membuat orang tuh benar-benar merasa lemah. Nah, saudara sekalian, firman Tuhan pagi hari ini lewat ibadah Paskah pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk kita merenungkan apa yang Rasul Paulus sampaikan bagi kita, bahwa dalam kondisi kita seperti sekarang ini pun, saya dan saudara harus tetap kuat. Kekuatan kita bukan karena kita bisa lawan ini, enggak, saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan tadi berkata kekuatan kita karena kita ada di dalam Tuhan. Kekuatan kita karena kita ada di dalam kekuatan kuasanya. Ya, karena itu kita kuat. Jadi kalau ada orang bilang begini, ya nggak apa-apa saya hadapi wabah virus COVID ini, saya kan fisiknya kuat. Boleh, silakan, orang lain boleh begitu. Tapi saya dan saudara sekalian, kita boleh kuat menghadapi ini karena kekuatan kita ada di dalam Tuhan. Kalaupun Tuhan izinkan wabah ini terjadi, nggak apa-apa. Tuhan pasti punya maksud. Yang jelas, saya dan saudara harus kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Ya, jadi pemahaman ini harus ada di dalam setiap hati kita, saudara sekalian. Ya, kita kalau lihat pohon, ya pohon itu kelihatan kuat atau tidak, ya itu pasti sumbernya. Kalau sebuah pohon itu kuat, itu pasti karena sumbernya akarnya baik. Ya, pohon yang baik, pohon yang dianggap, kalau kita sebut pohon itu adalah pohon yang kuat, adalah pohon yang akarnya pasti baik, akarnya pasti dalam. Ya saudara, dari pagi saya kemarin pagi saya bersih-bersih belakang sama cabut-cabut rumput, lalu sambil ngobrol-ngobrol saya merenungkan tentang pohon. Saudara tahu kalau pohon korma itu ya saudara pasti sudah tahu lah ilmu pengetahuan. Pohon korma itu kalau cara tanamnya itu dia tumbuhnya bukan di tempat yang banyak air. Pohon korma itu justru tumbuh dengan subur di padang pasir. Nah, cara nanamnya saudara sekalian, itu benihnya setelah ditanam dibenamkan di dalam tanah. Setelah itu bagian atasnya itu ditutup dengan batu, ditindih dengan batu besar, supaya dia nggak tumbuh ke atas. Tapi supaya pohon korma itu tumbuhnya ke bawah dulu, dia akan tumbuh ke bawah, akarnya sampai ke dalam, sampai kuat, terus dia akan tumbuh ke bawah sampai dia menemukan sumber air. Nah, setelah sumber air ketemu, baru dia ke atas, tumbuh ke atas, lalu dia nanti akan gulingkan batunya itu. Nah, makanya pohon korma itu disebut pohon yang ekstrim, kuat. Dia bisa bertahan di cuaca padang gurun yang sangat ekstrim, panas banget, dingin ekstrim kalau di padang gurun. Ya, ceritanya gitu. Saya sih belum pernah ke padang gurun. Jangankan ke padang gurun, ke padang Indonesia aja belum pernah. Jadi yang jelas cuaca padang gurun itu ekstrim. Nah, karena pohon korma itu tumbuhnya ke bawah, akarnya tertancap kuat sampai menemukan sumber air, sehingga dia bisa tumbuh ke atas, keluar, dan dia bisa berbuah dalam kondisi yang ekstrim sekalipun. Nah, saudara sekalian, pohon korma itu tumbuh tegak lurus. Ya, karena kenapa dia tumbuh tegak lurus? Karena akarnya kuat. Nah,
Sebuah pohon itu terlihat kuat pasti karena akarnya kuat, bertumbuh dengan baik. Nah, belajar dari perumpamaan tentang benih, saudara sekalian, kalau saudara ingat tentang perumpamaan tentang benih. Benih itu kan ada yang ditanam di bebatuan, ada yang ditanam di apalagi pinggir jalan, ada yang ditanam di semak duri, ada yang ditanam di tanah yang subur. Benihnya sama nggak? Sama benihnya. Yang membedakan apa? Proses tertancapnya benih itu. Kalau yang tumbuhnya di pinggir jalan, ya tumbuhnya di batu-batu, tumbuhnya di semak duri, itu sebetulnya pertumbuhan yang terlalu terburu-buru. Akarnya nggak kuat, langsung bertumbuh, sehingga ada yang terhimpit semak duri, mati. Di pinggir jalan belum tumbuh, sudah diambil burung-burung. Lalu di mana? Di bebatuan, karena akarnya nggak kuat, terhimpit batu, mati. Yang bisa bertumbuh adalah benih yang tertanam dengan kuat di tanah yang baik. Artinya dia mengakar dengan baik. Nah, itulah sebabnya saudara sekalian, firman Tuhan itu memberitahu kepada kita. Kalau kita bicara tentang kita harus kuat di dalam Tuhan, itu sedang berbicara tentang bagaimana akar kita tertancap di dalam tanah, di dalam Tuhan. Tadi firman Tuhan berkata, hendaklah kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi bicara tentang kekuatan saya dan saudara adalah berbicara tentang kita di dalam ini tertancap benar nggak di dalam Tuhan, ya, tertanam betul apa enggak. Jadi saudara sekalian, saya bisa katakan bahwa tingkat ketangguhan kita, tingkat kekuatan kita sebagai orang percaya adalah cerminan dari bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Orang yang hubungannya tertancap dalam dengan Tuhan, hubungannya baik di dalam dengan Tuhan, maka otomatis dia adalah seperti pohon korma yang berdiri tegak lurus, hadapi cuaca apapun, hadapi suasana seperti apapun akan tetap kuat. Nah, orang-orang percaya di tengah-tengah keadaan seperti ini, di tengah orang-orang mulai lemah karena takut, ya, orang banyak khawatir, orang banyak ketakutan, saya dan saudara harus jadi jawaban buat orang-orang di tengah-tengah masyarakat. Kita jadi jawaban tengah-tengah masyarakat. Jadi orang percaya yang menunjukkan bahwa saya kuat karena saya tertanam di dalam Kristus, bahwa saya kuat karena saya punya pemahaman yang benar, bahwa hidup saya dan saudara itu ada Tuhan yang punya keterhubungan dengan kita sehingga boleh berdiri sampai dengan hari ini. Ya, jadi hubungan dengan Tuhan itu saya bilang adalah akar yang membuat orang itu bisa terlihat kuat dalam kondisi apapun. Ada orang yang ada orang yang kelihatannya ceria, kuat begitu ya. Tiba-tiba kena sedikit masalah, goyang. Ya, kalau di gereja mulai mundur dari pelayanan, nggak mau Tuhan-Tuhanan lagi. Itu sebetulnya mencerminkan sebetulnya di dalamnya akarnya sedalam apa sama Tuhan. Akar itu bicara tentang apa tadi? Hubungan dengan Tuhan. Semakin tertancap ke dalam seperti pohon korma, semakin dalam, semakin terhubung dengan sumber air, seperti pohon korma, semakin tertanam, semakin tertancap di dalam Tuhan, maka akan semakin kuat. Ya, jadi masalahnya yang namanya akar adalah sesuatu yang tidak terlihat. Makanya kadang-kadang kita dikaget-kagetkan akan orang yang tiba-tiba kok meninggalkan Tuhan. Soalnya itu akar itu nggak kelihatan. Kelihatannya orang bertahun-tahun, bahkan ada orang yang berpuluh-puluh tahun ikut Tuhan, tiba-tiba kena masalah sedikit, tiba-tiba karena ketertarikan dunia sedikit, tiba-tiba karena ada daya tarik dari dunia ini sedikit saja, langsung lari dari Tuhan. Kenapa kita kadang terkaget-kaget ada orang-orang yang seperti itu? Karena akarnya kita nggak tahu. Sebetulnya selama ini dia tertancap dalam Tuhan atau enggak, punya hubungan benar dengan Tuhan apa enggak, kan kita nggak pernah ada yang tahu. Karena akar kan kita nggak pernah lihat. Yang kita bisa lihat hanya pohon yang di permukaan. Nah, sedangkan hubungan dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak terlihat. Gak pernah ada orang yang tahu, bahkan saya atau saudara-saudara sekalian, orang-orang yang terdekat dengan kita sekalipun gak pernah benar-benar tahu sebetulnya kita sama Tuhan itu sedalam apa. Karena itu bicara tentang akar. Tapi itu akan terlihat pada saat badai kehidupan datang, pada saat daya tarik dunia berusaha menarik kita, pada saat masalah menghadang kehidupan kita, maka itu akan membuat orang bisa terlihat sebetulnya berakar apa enggak. Begitu. Ya, jadi saudara sekalian, mau tidak mau hubungan dengan Tuhan itu
itu adalah akar yang mempengaruhi hampir keseluruhan kehidupan kita. Orang merespon dalam hidup, bagaimana orang bertindak dalam hidup, itu pasti muncul dari sesuatu yang ada di dalam. Nah, kalau yang ada di dalam ini hubungan kita jadikan selain Tuhan jadi sesuatu yang mengakar dari hidup kita, maka otomatis kita punya respon juga akan sesuai dengan apa yang kita tanamkan. Ya, saya sering bilang begini, bahwa di dalam hati kita itu ada sebuah tahta. Tahta itu yang menduduki itu siapa di situ, itu yang menentukan bagaimana kita merespon dalam kehidupan. Misal kalau yang bertahta di situ adalah uang, maka kalau kita kehilangan uang, hidup kita akan limbung. Kalau yang bertahta di dalam tahta kecil dalam hati kita itu adalah jabatan atau kekayaan atau materi, maka kalau itu hilang, hidup kita akan limbung, goyang, gak jelas, bingung, pusing. Tapi kalau yang bertahta di dalam bagian hati kita itu adalah Tuhan, maka biar dunia ini menggoncangkan kita, biarpun harta orang ambil dari hidup kita, biarpun orang yang kita sayangi pun sekalipun dalam dunia diambil dari hidup kita, asal Tuhan masih ada sama-sama kita gak akan pernah goyang. Biarpun wabah ini menggoyang, membongkar bangkitkan dunia ini, ya orang semua punya cara hidup bisa berubah setelah ini loh. Biarpun itu semua berubah, tetap kalau Tuhan ada di dalam diri kita, kalau itu Tuhan yang bertata buat kita, maka kita nggak akan pernah takut, nggak akan pernah goyang. Tetap yakin bahwa ya orang boleh ambil apapun dari hidup saya, asal jangan ambil saya punya Tuhan dalam hidup. Ya ada sebuah lagu dulu kan namanya harta dan kekayaanku boleh kau ambil, boleh kau ambil, asalkan jangan kau ambil Yesus Tuhanku. Jadi apa saja boleh diambil dari hidup kita, tapi kalau yang bertahta dalam hidup kita adalah hubungan dengan Tuhan, maka apapun yang terjadi nggak apa-apa. Masalah datang nggak apa-apa. Masalah datang bikin kita nangis nggak masalah. Wabah datang bikin masyarakat ketakutan nggak apa-apa. Yang penting saya ada dengan Tuhan. Kalaupun saya diizinkan masuk dalam sebuah problema, kalaupun saya dan saudara sebagai orang percaya diizinkan masuk dalam sebuah situasi yang buat semua orang nggak enak ini, nggak masalah. Asal jangan ambil Tuhan yang ada dalam hidup kita. Ya, jadi saudara sekalian, seperti itu. Ya dalam kondisi seperti ini, kita mesti, yang pertama kita mesti melatih diri kita. Melatih diri kita. Rasul Paulus bilang dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-25. Coba lihat. 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Ya, sampai di situ kita baca. Apa yang harus kita latih dalam segala hal adalah menguasai diri. Satu ayat lagi coba kita buka. 2 Timotius 2 ayat 4, coba lihat. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang keempat. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian fokusnya dia ini, saudara-saudara sekalian, supaya ia berkenan kepada komandannya. Nah, apa yang harus kita latih agar hubungan kita dengan Tuhan yang adalah akar buat hidup kita itu senantiasa terjaga. Yang pertama adalah kita latih diri kita. Latih diri kita, menguasai diri kita untuk begini, saudara kalian, ayat yang keempat dalam 2 Timotius pasal 2 tadi berkata begini, melatih diri kita, menguasai diri kita agar fokus dalam hidup kita adalah bagaimana supaya kita selalu berkenan kepada Tuhan. Ayat tadi berkata, prajurit yang sedang berjuang gak pusing dengan penghidupannya, mau hidupnya makan apa enggak, nanti keluarganya bagaimana, gak pusing. Seorang prajurit yang sedang berjuang, yang dia pikirkan adalah bagaimana supaya dia berkenan kepada komandan. Nah, sama dengan saya dan saudara, cara kita melatih, mendidik diri kita adalah dengan apapun yang kita lewati dalam hidup. Kita biasakan latih diri kita dengan bagaimana supaya kita selalu berkenan kepada Tuhan. Ya, jadi
Apapun yang kita lakukan selalu fokus kita begini, ini bikin Tuhan berkenan apa enggak? Ini menyenangkan hati Tuhan apa enggak? Kalau yang saya lakukan ini membuat Tuhan berkenan, maka teruskan apa yang kita lakukan. Fokus kita harus selalu itu. Yang pertama, saudara sekalian. Yang kedua adalah begini. Yang kedua, agar kita terus menjaga akar hubungan kita dengan Tuhan adalah sadar akan sumber kekuatan dalam hidup kita. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Coba lihat ayat ini. Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Firman Tuhan mencatat bagi kita begini: segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat firman Tuhan berkata bahwa segala perkara, segala sesuatu itu sebetulnya bisa kok kita tanggung. Bisa. Tapi catatannya ini bukan karena kita, tapi karena apa? Karena kekuatan yang ada dari Tuhan yang ada di dalam kita. Di dalam Dia yang kasih kekuatan kepada kita. Jadi hadapi kondisi apapun, saudara sekalian harus selalu bilang begini: saya bisa hadapi ini. Masalah gak apa-apa datang. Tantangan hidup silakan datang hadang hidup saya. Wabah yang menakutkan ini gak apa-apa, boleh merajalela di mana-mana. Aku bisa tanggung ini. Bukan karena aku kuat, tapi firman Tuhan berkata bahwa begini: karena Tuhan yang beri kekuatan sama kita, itu yang bikin kita mampu. Jadi saudara sekalian yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, katakan buat diri kita, saya bisa. Saya bisa, saya mampu hadapi semua, saya akan sanggup lewat ini semua. Bukan karena saya, karena Tuhan yang beri kekuatan kepada saya untuk hadapi semua itu. Ya, kita kalau mikirin masa ini kan pusing ya. Wabah ini, virus ini kan bergulir lewat interaksi. Sudah coba bayangkanlah, kita mau terus di rumah. Kalau terus di rumah mau makan apa? Mau nggak mau harus keluar. Nah kalau keluar, anggaplah keluar nggak kerja, keluar beli sayur. Nah kalau kita beli sayur, sayurnya itu yang pegang tangannya siapa? Yakin nggak tangannya orang ini bukan orang yang kena virus ini? Anggaplah orang yang di pasar sudah steril. Lah orang yang ngirim sayur ini dari tempat kulakannya, yakin steril nggak? Nah, coba sekarang kita mau pikir bagaimana coba? Mau jaga diri kita sebagaimana sih? Ya, tetap saja ada celah itu virus bisa merajalela kemana-mana. Makanya satu hal yang harus kita pegang adalah nggak apa-apa. Kita harus menyadari bahwa di dalam segala sesuatu kita bisa tanggung segala perkara. Bukan karena kita, tapi karena kekuatan Tuhan. Ya. Yang ketiga, dalam kondisi ini saudara sekalian, kita harus jaga sukacita kita. Saudara yang ada di rumah, ya, tetap bersukacita dalam kondisi kita seperti ini. Ya, pada saat kita sedang bersukacita, ya sebetulnya bersukacita itu bukan hanya membuat saraf-saraf dalam diri kita jadi bergerak, membuat tubuh kita makin sehat. Tapi pada saat kita sedang bersukacita, sebetulnya kita sedang menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Kayaknya sih orang yang bersukacita itu signifikan dengan bersyukur. Pada saat kita bersyukur, saya yakin kita sedang hadirkan keterhubungan kita dengan Tuhan dalam sukacita kita. Ya, bahkan ayat firman Tuhan berkata begini: orang yang sakit saja obat yang manjur buat orang yang sakit adalah hati yang gembira. Itu firman Tuhan yang bilang buat kita. Makanya dalam kondisi sekarang seperti ini, saudara sekalian, tetap bersukacita. Jaga hubungan kita dengan Tuhan, salah satunya adalah dengan tetap bersukacita. Ya, jadi saudara sekalian, beberapa hal yang kita dengar pagi hari ini, biarlah ini boleh senantiasa menguatkan kita. Ya, biarpun kondisi kita mencekam, menakutkan, orang banyak dikuasai kekhawatiran. Ya, nggak bisa dipungkiri kita juga sama. Kadang-kadang kekhawatiran timbul dalam diri kita. Ya, jadi kadang-kadang orang sampai parno gitu ya, mau salaman takut, mau ketemu sama orang itu gimana gitu ya, sampai parno gitu ketemu sama orang, sampai
Kadang-kadang kita bingung mau salaman apa enggak ya bingung. Kondisi sekarang tuh begitu ya. Mau salaman nanti takut kena virus, enggak salaman nanti takut enggak sopan gitu ya. Serba salah zaman sekarang begini ya. Enggak apa-apa saudara sekalian, kita tetap taruh dalam hati bahwa segala perkara yang terjadi di dalam dunia ini itu ada di dalam rencana kehendak Tuhan. Pasti Tuhan datangkan kebaikan buat setiap kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua akan berdoa bersama-sama. Mari pemain musik dan singer akan maju ke depan dan kita akan memuji Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Sungguh indah pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Berpikir tentang betapa baiknya Engkau Tuhan, sungguh tidak pernah terukur oleh apapun. Apa yang Kau kerjakan bagi hidup kami sungguh tidak terukur Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, dalam kondisi kami seperti sekarang ini, kami mau janji Tuhan, kami tetap mau terhubung dengan Engkau ya Tuhan. Karena kekuatan kami bersumber dari keterhubungan kami dengan Engkau ya Tuhan. Dunia ini boleh membatasi kami oleh keadaan boleh membatasi kami. Dunia ini boleh membatasi kami dengan segala macam hal Tuhan. Tantangan, masalah, problema, penyakit, apapun boleh datang menghadang kehidupan kami. Tapi satu hal, kalau kami terhubung dengan Engkau Tuhan, itulah sumber kekuatan kami. Fisik kami boleh lemah, mungkin jiwa kami kadang dilanda kekhawatiran. Hidup kami mungkin kadang didatangi oleh ketakutan, bahkan oleh kondisi kami sekarang menghadapi virus COVID-19 ini Tuhan. Tapi saat kami terhubung dengan Engkau Tuhan, kami tahu ada kekuatan yang dari Tuhan, yang membuat kami cakap menanggung segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau terus menjaga sukacita kami Tuhan. Dan sukacita yang kami bawa dari Engkau ini Tuhan, akan kami tularkan kepada semua orang. Melihat kondisi ini sebagai kondisi yang positif, menularkan hal-hal, menularkan hal-hal yang positif kepada orang-orang Tuhan, agar di tengah-tengah kondisi yang seperti kami boleh saling mendukung bangsa kami untuk boleh melawan wabah ini Tuhan, sehingga wabah ini boleh segera berlalu dari tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Kami terus bersyafaat bagi bangsa kami Tuhan. Kami memberkati Pak Jokowi dan seluruh jajaran pemerintahan. Memberkati beliau Tuhan dengan segala upaya yang dilakukan saat ini untuk melawan virus COVID-19 ini Tuhan. Dan berdoa setiap apapun langkah-langkah yang dikerjakan Tuhan, kiranya Kau bekerja di dalamnya. Kau memberkati para perawat, para dokter, para ahli medis yang sekarang sedang bekerja untuk menjadi garda terdepan buat membantu orang-orang yang sedang terdampak langsung oleh virus ini Tuhan. Kami berdoa Kau memberkati, menguasai mereka di dalam nama Yesus. Beri mereka kekuatan Tuhan. Dan buat kami orang-orang percaya, kebangkitan-Mu membuat arti bagi kami bahwa ada harapan di depan kami Tuhan. Engkau bangkit artinya ada harapan bagi setiap kami. Kami tidak mau kehilangan harapan. Di dalam Engkau ada banyak sekali pengharapan tersedia, sebab kebangkitan-Mu memunculkan harapan yang tidak pernah mengecewakan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami bersyukur pagi hari ini, biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar Engkau meteraikan dalam hati kami, sehingga itu boleh tertanam dengan kuat, berakar, sehingga itu membuat kami semakin dekat, melekat, terhubung dengan Engkau ya Tuhan.
Terpujilah namamu. Lalu sebentar kami akan tutup ibadah kami. Biarlah kasih kemurahan Allah itu boleh menyertai setiap langkah-langkah kami Tuhan. Kami yang ada di rumah, jagai kami senantiasa Tuhan, sehingga kami boleh saling mengingatkan satu sama lain untuk menjaga kebersihan, menjaga social interaction dengan baik sementara ini Tuhan. Physical distancing yang disarankan oleh pemerintah kami boleh taati dengan baik, sehingga membantu langkah-langkah pemerintah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Dan kiranya berkat kasih daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus itu kiranya menyertai kami sekalian mulai saat ini, seterusnya sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kembali. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Terang hidup kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari naikkan pujian ini bersama-sama.